Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dalam kelas Sejarah Indonesia, khususnya di kelas 10. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membandingkan kehidupan manusia purba dari segi fisik dan non-fisik serta menyimpulkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui diagram, peta, konsep dengan penuh semangat. Itu ya tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini. Ini peta konsepnya. Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana itu manusia purba. Nah, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Yang pertama, jenis Meganthropus Paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus, kemudian Homo sapiens, dan yang terakhir kita akan bahas tentang penelitian manusia purba di Indonesia. Siapa saja penelitinya, kapan saja penelitinya, apa yang diteliti, manusia purba apa saja yang diteliti, dan bagaimana hasilnya. Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, yang pertama, manusia purba. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Jadi ada jawabannya seperti ini. Ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, hewan yang telah membatu atau biasa disebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang diketemukan. Jadi itu caranya ya, melalui sisa-sisa peninggalan manusia. Nah, sisa-sisa manusia ini contohnya tengkoraknya, kemudian ada makanannya berupa tumbuhan atau hewannya, cara mereka memburunya, cara mereka memakannya, dan lain sebagainya yang biasa kita sebut dengan fosil. Nah, kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Jadi di Indonesia itu ada fosilnya, ada peninggalan manusia purbanya yang kita ketahui melalui tulang belulang. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Jadi ukuran tengkoraknya ini kita bisa teliti karena mungkin uh, apa ya, bentuknya berbeda dengan manusia yang pada umumnya sekarang. Dulu mungkin ada bentuknya lonjong ke atas atau lonjong menyamping datar, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis gerak pitik. Jadi cara membandingkan, cara kita tahu itu manusia purba atau tidak, kita bandingkan dengan tengkorak manusia pada saat ini. Itu caranya, jawabannya seperti itu. Kita nemu tulang, tetapi tulang ini aneh, panjangnya berbeda, strukturnya berbeda, komposisinya berbeda. Kemudian kita juga ketika penemu itu menemukan tulang, tidak serta-merta juga oh itu manusia, tidak, karena mereka juga bandingkan dengan hewan lain seperti kera pada saat itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mereka berbeda dengan manusia modern sekarang, namun memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kera. Nah, ini bedanya. Mereka tingkat kecerdasannya lebih dari kera tapi tidak melebihi manusia modern sekarang. Nah, maka peneliti pada saat itu menyimpulkan, oh ini manusia, karena bukan seperti kera yang hanya bisanya
makan atau minum, tapi mereka lebih dari itu. Mereka bisa berkelompok, mereka bisa memiliki peradaban, bahkan mereka memiliki keyakinan sendiri. Mereka telah memiliki tingkat kemampuan untuk mengembangkan kehidupan, seperti halnya manusia sekarang, walaupun dengan tingkat yang sangat terbatas. Mereka lazim disebut sebagai manusia purba atau manusia yang hidup pada zaman pra-aksara, zaman sebelum mengenal tulisan. Walaupun nah itu ya yang membedakan manusia purba dengan kera. Jadi mereka bisa memiliki kehidupan seperti manusia pada umumnya yang sekarang, walaupun tingkat kehidupannya masih sangat sederhana, masih mengandalkan keadaan alam pada saat itu karena mereka belum bisa mengembangkan. Berdasarkan temuan-temuan fosil manusia tersebut, para arkeolog membedakan jenis manusia purba di Indonesia sejauh yang ada sekarang ke dalam beberapa jenis. Dari jenis-jenis yang ada, para ahli membuat semacam tingkatan perkembangan dari manusia purba yang tertua hingga yang lebih muda yang didasarkan pada indikator-indikator tertentu. Jadi kita dalam mempelajari manusia purba itu kita sudah dibantu oleh para peneliti. Ketika kita mau belajar tentang manusia purba, kita belajar dulu yang paling tua dulu, kemudian yang lebih muda sampai yang paling baru atau yang paling modern ya. Nah, semua itu ada indikatornya, semua itu ada semua itu ada ciri-ciri khasnya sendiri. Nah ini ya, ini yang paling tua Meganthropus paleojavanicus atau Homo sapien, kemudian Pithecanthropus erectus, kemudian Homo mojocartensis, Homo wajakensis, dan Homo sapien. Nah ini penemunya ada Terhar, von Koenigswald, Eugene de Bois, Cokro Hanjoyo, dan Dulf van Rijkschoten. Kemudian merupakan perkembangan jenis manusia sebelumnya, kemudian Dr. Jacob dan lain sebagainya. Ini temuannya berupa fosil rahang bawah yang sangat besar ini untuk Meganthropus. Kemudian tempat penemuannya di Ngando sekitar 1936 sampai 1940 sebelum Indonesia merdeka. Kemudian ada yang ditemukan juga di Trinil berupa fosil tengkorak yaitu 1880. Ini juga ada fosil manusia purba di Perning, Mojokerto, Sangiran, dan hampir semuanya ini di daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian ada fosil tengkorak itu di daerah Wajak itu 1889, kemudian ada 13 buah fosil di Sambung Macan di Seragen sana tahun 1973. Nah, ini tabel yang membantu kita mempelajari tentang manusia purba. Untuk lebih rincinya kita simak rinciannya. Nah, yang pertama Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus atau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia itu manusia purba, manusia besar tertua dari Jawa. Mega itu besar, Tropus itu manusia besar, Paleo itu tua, Javanicus itu Jawa. Adalah jenis manusia purba yang paling tua, primitif ini, yang pernah ditemukan di Indonesia atau di Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog yang namanya von Koenigswald dan Weidenreich antara tahun 1936 tadi ya sampai 1941 di situs Sangiran pada formasi Pucangan. Itu struktur tanah, kalau kalian belajar geografi ada formasi tanah. Fosil yang ditemukan antara lain berupa fragmen tulang rahang atas dan bawah serta sejumlah gigi lepas. Jadi yang ditemukan itu rahang atas dan rahang bawah, kemudian ada sejumlah gigi yang lepas juga. Hingga saat ini Meganthropus dikategorikan sebagai jenis manusia purba yang terpisah atau yang berbeda dari Homo erectus. Berdasarkan hasil penemuan fosil-fosilnya, para ahli menyimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri sebagai berikut,
hidup pada masa Pleistosen awal, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan geraham yang sangat besar. Ini yang rahang bawah yang ditemukan ya. Ini besar sekali, beda dengan manusia sekarang. Memiliki bentuk gigi yang homonim. Homonim itu hampir sama giginya. Tidak seperti manusia kan ada taring, ada geraham, tapi pada manusia purba Meganthropus ini homonim. Giginya hampir serupa semua. Memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Nah, kita berarti giginya itu hampir geraham semua. Bentuk mukanya pasif dengan tulang pipi yang tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang, kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Itu bagaimana nanti kita coba gambarkan ya. Memakan jenis-jenis tumbuhan. Jadi itu ciri-ciri awalnya dari bentuk rahangnya, dari kepalanya tadi ya. Baik tulang pipinya tebal. Nah, ini dengan rahang seperti ini bisa disimpulkan tadi pipinya tebal, tonjolan keningnya mencolok, tonjolan belakangnya ini karena direkonstruksi kembali agar kita sebagai manusia modern ini tahu, oh dulu ada manusia purba seperti Meganthropus paleojavanicus. Kemudian kita alihkan ke jenis yang kedua tentang Pithecanthropus. Pithecanthropus atau manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeologi dari Belanda Eugene de Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi berupa atap tengkorak dan tulang paha. Berdasarkan temuan tersebut, de Bois menamai dengan Pithecanthropus erectus, manusia kera berdiri tegak. Artinya ya Pithecan itu manusia kera, Tropus itu manusia, erectus itu tegak. Artinya dia berdiri tegak. Ini atapnya seperti ini. Atap Pithecanthropus erectus yang ditemukan Eugene de Bois pada tahun 1890 sampai 1891 di Trinil Ngawi. Dan ini merupakan fosil yang paling banyak di Indonesia. Nah, kenapa kok disebut kera? Karena nanti kita cari tahu lebih lanjut tentang ciri-cirinya. Di samping Pithecanthropus erectus, jenis Pithecanthropus lainnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus, manusia kera yang besar. Dan ya, itu manusia kera yang seperti memiliki tubuh yang tegap dan keras dan besar ya. Dan Pithecanthropus mojokertensis ya, dengan kata mojokertensis berarti menunjukkan tempat penemuannya, yaitu manusia kera dari Mojokerto. Dan ini kita lihat ada gambar lagi. Di sini ada gambar fragmen rahang atas Pithecanthropus. Rahang atas itu ini ya, di antara lidah itu atasnya itu rahangnya kita lihat, rahangnya sangat kuat sekali gitu kelihatannya. Nah, kita cari tahu ciri-cirinya. Pithecanthropus itu hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah 1 juta sampai 1,5 juta tahun silam ya. Tinggi badannya sekitar 168 sampai 180 cm ya. Hampir sama rata-rata manusia sekarang ya. Dengan berat rata-rata 80 sampai 100 kg ya, cukup besar kalau 80 sampai 100 kg untuk ukuran Pithecanthropus untuk wanita. Tapi ini ya cukup lumayan tinggi ini ya. Berjalannya tegak, volume totalnya 775 cc sampai 975 cc. Batang tulangnya lurus, tempat-tempat pelekatan otot yang sangat nyata. Dan inilah dari satu tulang ini kita bisa simpulkan bahwa tinggi badan sampai tinggi badannya, jalan tegaknya, sampai volume otaknya kita tahu. Kita lanjutkan lagi ciri-cirinya. Bentuk tubuh dan anggota badannya tegap ya, dengan tadi berjalannya tegak, berarti juga tubuhnya pastilah tegak. Ya, atap tengkoraknya seperti ini kalau dilihat dari atas. Alat pengunyahnya dan otot tengkuk sangat kuat.
bentuk geraham besar, rahang yang sangat kuat, bentuk kening yang menonjol sangat tebal, bentuk hidung tebal, tidak memiliki dagu, bagian belakang kepala tanpa menonjol. Kita lihat lagi, nah ini rekonstruksinya ketika ini ditemukannya hanya seperti ini nyatanya, tapi ini setelah direkonstruksi seperti ini. Tadinya bentuk kepalanya ini belakangnya panjang, yang atap tengkoraknya ini memanjang, ada tonjolan kecil, ini juga agak menonjol ini pada geraham atasnya ya. Ini giginya hampir geraham semua ya, untuk mengunyah makanan yang sangat kuat, dan jalannya ini adalah tegak. Ini tengkorak Pithecanthropus yang soloensis yang ditemukan di Solo, sehingga ketika direkonstruksi hasilnya seperti ini. Nah, kita ke jenis yang lain, yaitu yang terakhir adalah Homo sapiens. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soloensis dari Solo dan Wajakensis dari Wajak Mojokerto. Secara umum Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibandingkan Pithecanthropus. Nah, ini beda ya dari Pithecanthropus tadi. Kalau Pithecanthropus tadi menonjol, ini agak ke belakang atau tidak menonjol, lebih spesifik, lebih proporsional. Ini rahang Homo sapiens dari Wajak ya tadi. Nah, secara khusus ini ciri-cirinya yang volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc, lebih besar dari Pithecanthropus yang hanya tadi sekitar 900-an. Kemudian otaknya besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. Nah, di sini sudah ada terlihat perkembangan antara otaknya. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150. Nah, ini yang ditemukan memang tidak ada yang pendek sampai yang tinggi sekali. Ini sangat luar biasa, ini tinggi sekali ini. 210, lebih tinggi dari Pithecanthropus kalau kita rata-rata. Kemudian tulang dahi dan bagian belakang tengkoraknya sudah membulat dan tinggi. Jadi dahinya itu tidak menonjol seperti Pithecanthropus, dan yang belakang juga tidak lebih ke belakang atau lebih panjang. Otaknya lebih ramping. Kalau otot tengkuk mengalami penyusutan, otot tengkuk ya, tengkuk di sini di belakang. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan, tidak besar-besar. Giginya ada gigi seri untuk memotong makanan itu ya. Kemudian ada berjalan dan berdiri tegak sama seperti Pithecanthropus, kemudian sudah lebih sempurna. Nah, ini kalau kita rekonstruksi Homo sapiens beda sekali dengan Homo Pithecanthropus. Jadi ketika kalian melihat sekilas, oh ini saya tahu, oh ini Homo sapiens. Kalau menonjol ke belakang berarti itu adalah apa tadi, Pithecanthropus. Jadi kalian tahu ciri-cirinya ini juga lebih ke bawah. Tadi kan enggak, dia lebih ke depan, dan giginya itu lebih apa namanya, lebih variatif daripada yang Pithecanthropus yang kebanyakan hanya mereka memakan tumbuhan tadi. Inilah rekonstruksi ketika kita merekonstruksi Homo sapiens. Nah, kita kembali lanjutkan tentang penelitian manusia purba di Indonesia. Nah, ini ada yang namanya Eugene de Bois. Beliau adalah yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari BD von Reinschoten yang menemukan tengkorak di Wajak, Tulungagung. Fosil itu dinamai Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens, manusia yang sudah berpikir maju. Fosil lain yang ditemukan adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus itu kera, Tropus tadi ya, manusia kera yang berjalan tegak, ditemukan di daerah Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi tahun 1891. Penemuan ini sangat menggambarkan dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi inilah Eugene de Bois, sosok ilmuwan ya, dia dari Belanda, dia tertarik pada dunia kepurbakalaan, terutama pada penelitian tentang manusia purba di Indonesia sebelum Indonesia ini merdeka, karena memang pada saat itu
Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dan penelitian ini didukung oleh negaranya sehingga dia bisa lebih leluasa untuk meneliti tentang manusia purba di Indonesia, terutama di Solo, Ngawi itu ya. Ini dia menemukan beberapa manusia purba selain Homo wajakensis, dia juga menemukan Pithecanthropus erectus. Kita lanjutkan lagi. Oh, di sini ada Gustav Heinrich Raub. Hasil penemuan adalah fosil tengkorak di Ngandong, Blora tahun 1936. Ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto tahun 1937 sampai 1941. Ditemukan tengkorak tulang rahang Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Solo. Penemuan lainnya tentang manusia purba, ditemukan tengkorak rahang, tulang pinggul, dan tulang paha manusia Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens di lokasi Sangiran, Sambung Macan, Sragen, Ternir, Ngandung, dan Pati Ayam, Kudus. Jadi ketika jadi meneliti manusia purba itu tidak gampang kan, karena tadi kita lihat keterangannya manusia purba itu ditemukan di lapisan Pleistosen tengah, jadi masih terkubur tanah sangat dalam. Jadi perlu bantuan alat-alat berat dan lain sebagainya. Maka peneliti ini tidak mudah, tidak 1 tahun, 2 tahun, bahkan ini beberapa tahun dia, berapa tahun ini, sampai 4 tahun mereka baru menemukan fosil ini. Jadi mereka benar-benar membongkar tanah, tanah sedalam-dalamnya untuk menemukan fosil-fosil, dan bisa jadi sampai sekarang ada fosil di bawah bumi kita, ada di bawah tanah kita ini juga masih ada fosil yang belum ditemukan pada saat ini. Nah, maka penelitian tentang fosil ini masih sangat unik atau masih sangat tertarik ya ketika kita mau menelitinya. Nah, kalau kalian mau meneliti, ada yang namanya ilmu arkeologi ya, untuk meneliti manusia purba, fosil-fosil purba dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia juga punya ini peneliti yang bernama Teuku Jakob. Setelah Indonesia merdeka, penelitian tentang manusia purba dilanjutkan oleh para ahli Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Teuku Jakob. Ia mengadakan penelitian di Desa Sangiran lagi di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil pada tahun 1973 di Desa Sambung Macan, Sragen, dan Jawa Tengah. Nah, itu untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan tugas di Google Classroom. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.